Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat channel Rumah Cici Maros dimanapun Anda berada. Selamat menjalankan aktivitas dan kembali lagi semoga aktivitas kita pada malam hari ini selalu diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sahabat channel Rumah Cici Maros. Pada malam hari ini ya, saya akan berbagi tips sedikit buat teman-teman, karena ini banyak yang bertanya ya kepada saya tentang masalah cacing sutra yang ada di Rumah Cici Maros. Pertanyaannya itu bagaimana sih pakan buat cacing sutra? Apa sih pakan yang bagus buat cacing sutra? Bagaimana sih cara pemberian pakan buat cacing sutra? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya, yang utamanya yang sering saya temani chat WA. Sedikit saya akan membahas tentang pakan cacing sutra ya di Rumah Cici Maros. Jadi jangan lupa kembali like, subscribe, dan share jika video-video Rumah Cici bermanfaat. Ya sahabat channel Rumah Cici Maros, bisa teman-teman perhatikan di depan saya ini ada kotak ya, kotak ulat Hongkong. Bisa teman-teman perhatikan di sini, ini dia ya, berdebu. Nah, ini dia ulat Hongkong yang ada di Rumah Cici Maros ya. Alhamdulillah kini sudah gede-gede ya, lumayan lah. Insyaallah 1 bulan ke depan siap untuk kita pasarkan. Bahwasanya Rumah Cici Maros kini sudah produksi ulat Hongkong. Namun kali ini saya tidak akan membahas ini dulu, karena kita akan fokus ke pakan cacing sutra ya. Jadi sahabat channel Rumah Cici Maros, ini dia ulat Hongkong adalah alat pengurai ya bagi saya di Rumah Cici Maros, adalah alat pengurai pakan dari cacing sutra. Jadi jawaban saya kalau ada teman-teman yang ingin bertanya apa sih pakan buat cacing sutra, ini dia. Inilah pakan yang saya gunakan buat cacing sutra ya yang ada di Rumah Cici Maros, yaitu pur atau pakan ayam, atau bahasanya kalau kita di sini butirang ayam. Nah, inilah pakan yang saya gunakan di Rumah Cici Maros ya. Bisa teman-teman perhatikan, ini adalah yang halus ya, yang halus, bukan ulatnya, yang halus seperti ini. Ini halus-halusnya. Nah, lebih jelasnya seperti inilah. Ini dia. Ini adalah dasarnya pur, berarti ini adalah butirang ayam yang sudah diurai oleh ini dia, ulat Hongkong. Jadi kenapa saya menggunakan pur? Karena kan bahwasanya di Rumah Cici Maros saya berpikiran bahwasanya bagaimana sih kita berbudidaya tidak menggunakan biaya banyak, namun bisa meraup keuntungan yang lumayan ya. Nah, latihan 1 kali jalan bisa menutupi budidaya lainnya ya, utamanya di bidang pakan, karena kebanyakan teman-teman yang berbudidaya itu jatuh di faktor pakannya. Makanya saya pribadi di Rumah Cici Maros memanfaatkan limbah-limbah yang ada untuk sebagai pakan buat cacing sutra utamanya. Jadi terjawab ya bahwasanya pakan cacing sutra yang saya gunakan di Rumah Cici Maros adalah pur atau butirang ayam yang sudah diolah atau dimakan
oleh ulat Hongkong, berarti serbuk yang paling halusnya saya saring hingga menjadi seperti ini. Inilah pakan dari ulat Hongkong. Oke sahabat channel, jadi proses untuk pengambilan pakan itu saya akan contohkan ya. Jadi di sini saya siapkan baskom kayak gini. Nah, baskom ini saringan ya, saringan biasanya orang gunakan untuk penyaring santan, penyaring ampas teh dan sebagainya. Tapi saran saya sih gunakan saringan yang tidak dipakai ya, nanti mamanya marah. Oke, jadi saya itu sisa giniin aja, naikin aja ulat Hongkongnya, karena ini kan ulat Hongkongnya tidak akan turun ke saringan, itu pun kalau ada kita saring ulang. Nah, jadi gini ya, saya nyaring gini. Nah, setelah itu ulat yang sudah gini saya pindahkan ke tempat yang lain, jadi tidak tercampur kembali ke sini ya. Saya gunakan tempat ini, ya saya pindahkan kembali ke sini ya. Jadi di sini sudah saya saring tadi, jadi saya campur saja untuk memanfaatkan tempat atau ruang yang masih bisa difungsikan. Bisa teman-teman perhatikan. Jadi yang halus-halus gini ya, jadi yang halus-halus gini adalah pakan dari cacing sutra ya, yang ada di rumah cacing Maros. Jadi selain cacing sutra teman-teman, selain cacing sutra, selain pur ayam ini, bisa juga kita menggunakan ampas tahu fermentasi yang kurang lebih sudah difermentasi dengan menggunakan M4 pertanian dengan campuran molase atau air gula secukupnya saja. Fungsinya untuk memberi makan buat bakteri ya, agar hidup dan berkembang biak. Jadi kalau fermentasi ampas tahu itu biasanya saya gunakan itu 4-5 hari saya fermentasi, baru saya berikan ke cacing sutra ya. Itu dulu sebelum adanya ini pur ayam. Tapi kalau menggunakan pur ayam kayak gini, sisa saya beri air ya, saya kasih sama cacing sutra ya. Oh ya, sayuran sawi bisa, kol bisa, intinya dicuci bersih dulu sebelum diberi makan ke cacing sutra. Bagusnya sih kalau teman-teman rebus dulu agar cepat layu, baru berikan ke cacing sutra. Jadi oke, sahabat channel Rumah Cacing Maros, ini dia pakan cacing sutra saya di rumah Cacing Maros. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman, utamanya yang ada ulah Hongkongnya, yang udah mau beternak cacing sutra, bisa memanfaatkan limbah dari ulat Hongkong ini. Oke. Oh ya, kembali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan share jika video rumah cacing bermanfaat. Terima kasih.